Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan. Ini beberapa materi terakhir ya. Penghalangnya kebahagiaan. Apa sih yang membuat orang tidak bahagia? Yang pertama, kata Hamka, orang merindukan yang dia tidak punya. Saya pakai kalimat yang dia tidak punya ya, karena kalau setia dengan kata-kata itu merindukan yang tidak dimiliki, khawatirnya asosiasimu kemana-mana. Jadi ini uraiannya sederhana kalau di Hamka itu. Manusia itu biasanya cenderung menginginkan apa yang belum dia ketahui, yang belum dia miliki. Sudah punya yang luar biasa di rumahnya misalnya, punya mobil ini, mobil itu, misalnya sangat kaya raya, itu yang sudah dia miliki ya sudah, tidak jadi pikiran. Yang ada di pikirannya apa? Apa yang belum dia miliki. Itu cirinya manusia sudah. Padahal syaratnya bahagia itu kemampuan kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Dan itu terjadi kalau kita menghargai apa yang sudah kita miliki. Kadang-kadang yang sudah kita miliki tidak kita hargai, justru kita menginginkan yang di luar kuasa kita. Itulah sumbernya ketidakbahagiaan. Hamka mencontohkan Rockefeller itu juragan minyak Amerika, kaya raya. Sekarang banyak funding foundation atas nama dia memberi beasiswa. Beliau ini milioner, kekayaannya banyak, hidup sampai umur 97 tahun. Satu ketika beliau menyatakan, saya tidak ingin apa-apa, saya cukup ingin usia saya sampai 100 saja. Ini beliau ngomongnya waktu usia 97 itu. Dan tidak lama setelah itu meninggal. Jadi dia menginginkan 3 tahun sampai 100 yang tidak ada, lupa mensyukuri 97 tahun di mana dia hidup kaya raya, sukses, milioner dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu contoh bahwa bahagia itu justru dengan menghargai yang kita miliki, bukan sibuk mikir yang tidak kita miliki. Kalau orang Jawa bilang urip kuwi wang sinawa. Kita selalu melihat betapa enaknya orang lain, betapa bahagianya orang lain, betapa suksesnya orang lain. Padahal kita juga, orang lain melihat kita begitu. Nanti misalnya ada yang kerjanya di rumah, itu yang kerjanya keluar-keluar bilang, enak ya sampean kerja santai di rumah. Nanti yang kerja di rumah juga begitu, enak sampean bisa keluar-keluar, saya bosen di rumah terus. Orang itu selalu melihat yang lain lebih bahagia dari dirinya. Nah, ini penghalang kebahagiaan nomor 1. Berarti apa? Untuk bahagia cukup kita syukuri, kita hargai, kita nikmati apa yang kita miliki saat ini, apapun itu. Yang kedua, penghalang kebahagiaan lagi adalah akal yang sering salah. Jadi akal yang tersesat, akal yang khilaf, akal yang keliru itu membuat kita tidak bahagia. Disitulah gunanya oleh Allah kita diberi banyak fasilitas tuntunan, baik dalam bentuk kitab suci, baik pendampingan langsung oleh para nabi, dan lain sebagainya. Jadi orang tidak bahagia kalau akalnya tidak sehat, tidak waras.
atau tidak pinter. Berarti apa? Jangan berhenti belajar dan atasi keterbatasan akal itu. Kalau memang pikiran kita tidak nyampe, ada petunjuk yang sudah jadi, yaitu Al-Quran atau sunnahnya Nabi. Itu kan petunjuk yang sudah jadi. Yang agama lain jadi agamanya masing-masing, sudah ada. Mungkin akal kita terlalu berat memprosesnya, tinggal diikuti saja petunjuk-petunjuk langsung dari Tuhan itu. Itu yang disarankan oleh Hamka. Penghalang kebahagiaan juga rasa benci. Kebencian kita terhadap apapun dan siapapun itu akan memberati hati kita. Jangan dikira benci kita itu menyusahkan orang yang kita benci. Yang pertama-tama susah dan repot adalah kita yang membenci. Bayangkan kita benci sama tetangga kos kita itu, ketemu saja kita males. Akhirnya begitu lewat depan kosnya kita muter. Padahal orang yang kita benci santai-santai saja, kita sendiri yang repot tidak karu-karuan. Jadi kadang-kadang kebencian itu merepotkan kita sendiri yang membenci. Kita ingin musuh kita hancur, tapi kita menaruh racunnya dalam hati kita sendiri. Itu yang sering dialami oleh para pembenci. Dia hancur sendiri karena kebenciannya. Jadi kalau orang yang dibenci sukses itu dia jantungnya kumat sudah. Kok dia bisa itu mesti suksesnya karena apa? Nanti lihat tetangganya dagang sukses itu tidak terima. Itu mesti nyari pesugihan di mana itu. Nyari di mana. Jadi rasa benci. Yang ketiga pesimis. Orang yang mindsetnya pesimis juga tidak akan bahagia. Jadi orang pesimis itu kan lihat jeleknya saja, padahal dapat anugerah loh, tapi dia mikir jeleknya. Alhamdulillah sekarang sudah lulus, selamat ya. Alah, selamat apa? Kamu menyelamati saya nganggur apa? Ndak ono syukur Jadi meskipun sudah dapat anugerah, jelas-jelas dapat kenikmatan, tapi kita sendiri ingkar karena mindset kita, mindset pesimis. Kemarin di awal-awal sesi itu kan kita membahas bedanya orang optimis dengan pesimis. Mindset yang paling merepotkan. Orang pesimis itu dihibur tidak bisa, dibujuk tidak bisa. Pikirannya terlanjur pesimis. Merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Wong temannya sudah lah, tidak apa-apa. Nanti keliru pun kita maklum. Udah, saya tidak bisa, ya sudah. Mindsetnya pesimis, susah bahagia orang pesimis. Nah, ada lagi, ini juga membuat orang tidak bahagia, takut mati. Jadi ini tentu saja bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Bermakna positif, kalau takut mati itu membuat kita semakin ingin memperbanyak bekal untuk hidup sesudah mati. Oleh Hamka diilustrasikan seperti kisahnya sahabat Bilal bin Rabah, yang dia ini bahagia ketika sakaratul maut, karena bagi dia segera setelah itu saya ketemu kekasihku Rasulullah. Tapi banyak orang yang takut mati dalam konotasi memang dia takut beneran. Jadi kata Hamka, banyak orang yang menganggap bahwa kematian itu bermakna kehancuran, lenyapnya diriku, lenyapnya kenikmatan. Aduh Pak, saya belum kerja, belum nikah, kalau mati nanti belum tahu rasanya. Kan ada yang begitu. Ada yang, wah ini nanti motor saya, mobil saya, rumah saya gimana? Khawatir lenyapnya nikmat. Ada yang takut Pak, sakit kan Pak, mati itu. Kata Hamka, ada orang menganggap
kematian itu penyakit yang hebat. Padahal mati itu bukan penyakit. Kalau penyakit ada obatnya, kalau kematian tidak ada. Mati ya mati saja. Kan tidak ada dicariin obat, kan tidak ada, ya mati sudah selesai. Ini menghalangi kebahagiaan. Maka menurut Hamka ada logika yang kebalik-balik orang-orang itu. Kata Hamka begini, lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang mati di atas pesawat. Tetapi kenapa lebih banyak orang takut mati ketika naik pesawat daripada naik tempat tidur? Kita kan sering begitu mikirnya. Kematian itu bisa kita temui di mana saja kok. Wah, saya takut Pak naik kereta, kemarin kecelakaan. Takut naik kereta. Lebih banyak orang yang meninggalnya di atas tempat tidur. Kok kamu tidak takut kalau malam hari mau tidur naik tempat tidur? Ini kan sindiran, bahwa ngapain sih takut mati? Kematian itu sesuatu yang pasti, satu-satunya yang pasti di antara semua yang tidak pasti dalam hidup kita adalah kematian. Takut mati boleh, tapi dalam rangka memperbaiki diri, menambah bekal hidup sesudah mati. Ini melanjutkan tentang takut tadi ya. Yang sumber orang tidak bahagia juga banyak ketakutan yang lain. Kata Hamka begini, jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanya orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Tidak usah takut. Apa sih yang kita takuti? Apakah resiko? Resiko paling pahit, paling puncak kan kematian. Dan kematian pun itu sudah ada waktunya. Jadi yuk, ketakutan jangan sampai menghalangi kebahagiaan kita. Ini dulu pernah kita bahas khusus, philosophy of fear. Bagaimana kita memahami dan menata rasa takut dalam diri kita. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.